Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama bersyukur kepada Engkau untuk hari baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena di dalam hari yang baru ini, Engkau boleh memberikan firman-Mu kepada setiap diri kami. Kiranya ya Tuhan, ketika kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami setiap hal yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami memohon Tuhan berikan kami hikmat dan juga hati yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan untuk waktu perenungan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan Gema kita pada hari ini berjudul Tantangan Penyembah Berhala. Mari saya mengajak setiap kita membuka kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 21 hingga pasal 20 ayat yang ke-12. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak setiap kita berfokus kepada 3 ayat saja, yaitu pasal 19 ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya, yang mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus, bukan saja di Efesus tetapi juga hampir di seluruh Asia, telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa." Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan Paulus di kota Efesus yang memakan waktu cukup panjang akhirnya membuahkan hasil. Banyak orang yang tadinya tidak percaya kepada Kristus, tetapi melalui pelayanan Paulus mereka akhirnya percaya kepada Kristus. Banyak orang yang tadinya melakukan penyembahan berhala di Efesus sana, tetapi melalui pelayanan Paulus mereka meninggalkan penyembahan berhala. Mereka percaya kepada Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan Paulus ternyata menyebabkan gangguan perekonomian okultisme di Efesus. Salah satu nama yang kita ketahui melalui kebenaran firman Tuhan yaitu bernama Demetrius. Demetrius adalah seorang tukang perak. Para penafsir setuju bahwa Demetrius ini mungkin adalah ketua asosiasi dari pembuat patung-patung ataupun juga kuil-kuil Dewi Artemis tersebut. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, Demetrius punya kekuatan untuk mengumpulkan massa. Dan waktu Demetrius mengumpulkan massa, Demetrius mengatakan demikian di ayat yang ke-25. "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini." Mengapa Demetrius menyatakan demikian? Karena Demetrius punya kekhawatiran dan ketakutan karena pelayanan dari Paulus, banyak orang yang meninggalkan penyembahan berhala. Ini berakibat kepada pemasukan atau penghasilan dari pembuat patung-patung yang ada. Mereka sangat bergantung kepada hal-hal yang bersifat penyembahan berhala. Tetapi dengan berkurangnya jumlah orang-orang yang menyembah berhala, maka mereka mengalami penurunan penghasilan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Demetrius sebagai seorang pembuat patung-patung, Demetrius menyatakan kekhawatirannya, yaitu terkait dengan kekayaan, kemakmuran, ataupun juga materi. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa materi atau kekayaan bisa membutakan hati manusia untuk melihat Allah yang benar.
Mari kita lanjut Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah dia mengungkapkan kekhawatirannya terkait dengan kekayaan, Demetrius juga menyatakan di ayat yang ke-26, sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pernyataan Demetrius ini kita mendapatkan konfirmasi bahwa Paulus di dalam pelayanannya yang dia lawan adalah penyembah-penyembah berhala. Bukan melawan politik Romawi, tetapi melawan orang-orang yang terkungkung atau menjadi tawanan dari penyembah-penyembah berhala. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini memberikan sebuah gambaran dan konfirmasi juga kepada kita bahwa sebagai orang Kristen, waktu kita menyatakan atau menginjili orang, kita sedang berhadapan dengan keyakinan yang berbeda dari orang tersebut. Mereka adalah orang-orang yang belum percaya, yang mungkin saja masih terikat dan menjadi tawanan dari penyembah berhala. Paulus tidak segan-segan mewartakan Injil Tuhan kepada mereka. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan Paulus ini terus diikuti oleh orang-orang Kristen dari segala tempat dan segala zaman. Para misionaris pada hari ini, ketika mereka masuk dalam satu daerah, mereka mewartakan Injil. Mereka juga sedang berhadapan dengan orang-orang yang menjadi tawanan dari penyembah-penyembah berhala. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Apa yang menjadi respon kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, kita bisa mendoakan para misionaris yang berupaya mewartakan Injil kepada setiap orang-orang yang menjadi tawanan penyembah-penyembah berhala. Kita bisa memohon biarlah para misionaris dengan hikmat Tuhan, mereka mewartakan Injil dan Roh Kudus bekerja sehingga mereka yang tadinya menjadi tawanan penyembah berhala, mereka menjadi orang percaya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa menjadi respon kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam penginjilan pasti akan ada tantangan dari orang-orang yang belum percaya. Mereka bisa saja menentang kepercayaan kita. Tetapi melalui kehidupan Paulus kita menemukan dan menjadi teladan bagi kita. Kita tetap harus mewartakan Injil apapun tantangannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepada Engkau untuk kebenaran firman Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami mau mendoakan untuk setiap para misionaris yang berjuang untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Kami sadar ya Tuhan bahwa mereka waktu mewartakan Injil sedang berhadapan dengan orang-orang yang menjadi tawanan dari penyembah-penyembah berhala. Kami memohon kiranya Tuhan memakai mereka untuk boleh menyatakan Injil Tuhan. Dan kami rindu Roh Kudus bekerja kepada setiap para tawanan dari penyembah-penyembah berhala, supaya mereka dibebaskan, mereka boleh percaya kepada Engkau. Kami pun juga memohon kepada Engkau, berikan kami juga kekuatan dan hikmat dan keteguhan hati, supaya ketika kami menyatakan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya, tantangan yang kami hadapi tidak membuat kami undur, melainkan justru kami menghadapinya dengan hati yang kuat, dengan hati yang teguh, karena kami memegang kebenaran Allah yang sejati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kiranya Allah memberkati setiap diri kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.